Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriani. Sini saya akan menceritakan tentang kisah Sayyidina Khadijah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah yaitu Khuwailid merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, beliau tidak seperti orang Quraisy lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuwailid, anak perempuan sama berharganya dengan anak laki-laki. Berkat pendirian ayahnya, Khadijah dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki, dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadijah sudah berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun di patung-patung berhala untuk berdoa. Namun Khadijah tidak pernah ikut sekalipun. Karena sifatnya yang mulia ini, Khadijah mendapatkan julukan At-Thairah yang memiliki arti suci. Ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki. Dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari, Khadijah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun tepat di atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadijah merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadijah bertanya pada Waraqah, sepupunya, yang sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Menurut Waraqah, arti dari mimpi Khadijah adalah akan turun cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadijah. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadijah. Perdagangan milik Khadijah semakin berkembang, apalagi ketika dia menerima pegawai baru bernama Muhammad. Sifat Muhammad yang tekun, bekerja keras, dan jujur mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadijah. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat taat, bertanggung jawab, dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan tebal yang mengikutinya. Menurut ramalan rohid, ini adalah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadijah pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri, tetapi pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadijah berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia lebih darinya. Sama seperti Khadijah yang menikah karena menyukai sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menikahinya karena menyukai kemuliaan dalam diri Khadijah. Dalam pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 6 anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan juga Abdullah. Kelima anak Muhammad lahir sebelum Muhammad menjadi Rasul, sedangkan Abdullah dia lahir ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Allah selalu memiliki rencana sendiri. Nabi Muhammad sangat mendambakan anak laki-laki yang menjadi penerusnya. Namun kedua anak lakinya meninggal dunia ketika masih kecil. Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil. Nabi Muhammad dan Khadijah memang hidup bahagia, namun seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad semakin gelisah memikirkan kaum Quraisy, seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat, perjudian, perampokan, kecurangan dalam perdagangan, menyembah berhala, hingga pembunuhan. Nabi Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hira selama 1 bulan demi mencari petunjuk dari Allah atas semua masalah yang dirasakannya. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun ini artinya Nabi Muhammad akan meninggalkan keluarganya selama 1 bulan penuh. Sungguh di luar dugaan, Khadijah mendukung keinginan suaminya itu dengan berjanji untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pengawal yang menjaga Gua Hira. Selama suaminya berada di sana,
Dan ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, Khadijah merasa hatinya sangat hancur. Dia pun memeluk sang suami dan menenangkannya. Barulah setelah tenang, Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat diutus Allah, yaitu malaikat Jibril, datang dan menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro. Inilah waktu di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus Rasul Allah, manusia yang mengemban tugas sangat mulia dari tugas yang harus disampaikan kepada seluruh umat. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Bukan hanya untuk kaum Quraisy saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah. Satu persatu para sahabat memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun suku Quraisy sungguh kejam, mereka menolak bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu, dan mereka bahkan mengusir siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Setiap hari Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang hampir selama 3 kaum Quraisy menutup jalur perdagangan bagi kaum muslimin dan terpaksa tidak ada yang boleh berdagang gersang, bekerja tidak ada makanan, pakaian atau air minum. Itulah cara mereka hanya menekan orang-orang agar meninggalkan Islam dalam cobaan yang panjang. Itulah Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Bahkan dia menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus untuk ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy kembali membuka kota, kaum muslimin pun dapat kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu Khadijah pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah ini dan menjanjikannya surga. Inilah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah, orang yang pertama memeluk Islam dan wanita pertama yang berjuang bersama Rasulullah. Ketika orang lain masih kufur, Khadijah telah beriman, dan ketika yang lain meninggalkan Rasulullah serta mencemooh Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita yang mulia.